Pada tanggal 18 Maret 2026, saya dan teman-teman jago hiker mengadakan pendakian ke Gunung Merbabu. Kami bersembilan naik lewat jalur Cuntel yang sebenarnya bukan merupakan jalur baru. Cuntel merupakan jalur lama yang kembali dibuka pada tanggal 23 Desember 2026. Posisi basecamp Merbabu via Cuntel bersebelahan dengan jalur pendakian Merbabu via Tekelan. Jalur ke basecamp berada pada jalan alternatif Magelang Salatiga, tepatnya di objek wisata Kopeng, Kabupaten Semarang. Kalau dari objek wisata Kopeng, basecamp Cuntal berjarak sekitar 3 km. Mungkin TTP ning gunung. Mungkin sejalan kali mungkin ya. Iya, Oh iki ya. itu dengan dari Joko berarti. Ning kene iki ya. Ora. Ya. Kami berangkat dari Ambarawa pukul 19.30 dan sampai di basecamp Cuntal pukul 21.00. Sampai di basecamp kami melakukan registrasi dan istirahat karena kami berencana untuk mendaki pukul 24.00. Karena merupakan jalur resmi, maka teman-teman yang ingin mendaki diwajibkan untuk registrasi secara online. Untuk basecamp Cunto sendiri bisa dikatakan sangat bagus. Kondisi basecamp sangat bersih dengan fasilitas yang sangat memadai. Bahkan di basecamp ini disediakan televisi, dispenser, dan air hangat untuk mandi. Pukul 24 kami bangun dan bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Untuk menghemat tenaga, kami sepakat untuk naik ojek. Dari basecamp sampai ke pintu rimba, kami tempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Lumayan bisa menghemat tenaga. Karena kalau berjalan kaki setidaknya butuh waktu sekitar 30 menit. Ayo Mas. Siap. Ayo. Mayan itu ternyata. Ya pegang gitu. Kamera. Turun kamera loh gitu. Apa nih Jago? Jago ikas kok kurang yuk toh. 1, 2, 3, Jago ikas Gogoroyong. Dari pintu rimba, kami mulai pendakian kami. Di awal pendakian ini, jalur masih agak landai dengan medan tanah dan beberapa jalur berbatu. Sekitar 500 meter, kita akan melewati pos bayangan 1. Dan di 500 meter kemudian, kita sampai di pos bayangan 2 bernama Pos Gumuk. Pos Gumuk ini berada di ketinggian 2060 meter di atas permukaan laut. Jadi sudah mulai terasa dinginnya. Nah, untuk vegetasi di jalur ini didominasi dengan tumbuhan lamtoro, atau bahasa latinnya Leucaena leucocephala. Dari pintu rimba sampai ke pos bayangan 1, kami tempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan untuk sampai ke pos bayangan 2, kami tempuh dengan waktu sekitar 60 menit. Maklum, kalau di awal-awal tenaga masih full power. 40 menit. Loh, bayangan 2 gumuk. Apa ya? Man. Jian.
Wah, sepatunya mantap wah. Ada nih. Idrun. Endros ya, endros. Sangar ya. Cakep ya. Ayo Pak De. Wah, ini pasti cakep iki. Ya. Sayangnya Rono anune Mas. Spring bete. Oh. Wah, mau jadi digugah mau pasang les ya aku. Oh iya. Kalau mau tambah air ini keran. Oh goro-goro karo Mas Eko datang terus langsung melek wah jan. Benar langsung kan. Tujuannya teko jam berapa Mas Eko? Jam 11. 11. Walah. Dari pos bayangan 2, Pos kami satu. menempuh jarak sekitar 25 menit untuk sampai ke pos 1, yaitu Watu Putut. Kalau diterjemahkan, nama Watu Putut sendiri berasal dari dua kata, yaitu watu yang berarti batu, Kedokan. sedangkan putut merujuk pada sebutan untuk murid atau pengikut. 2, Itu menurut 4, Mbah 1. Google ya. Memang di pos 1 ini ditandai dengan adanya beberapa batu yang bisa digunakan para pendaki untuk istirahat. Pos 1 ini 4, berada 1, di 6. ketinggian 2091 meter di atas permukaan laut dan berjarak 2,41 km dari pintu rimba. Bagian apa nih, Budi? Bagian ini mesin diselok. Dari pos 1 sampai ke pos 2, kami masih melewati jalur hutan yang lebat teman-teman. Dengan vegetasi juga masih didominasi pohon lamtoro. Setelah menempuh waktu sekitar 2 jam, kami tiba di pos 2, yaitu Kedokan. Karena penasaran, saya mencari arti kata kedokan. Pos 2. Ternyata, kedokan berasal dari kata kedok Kedokan. yang berarti topeng. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan air sebelum sampai di pos 2 ini, terdapat mata air. Cuma debit airnya sangat kecil. Nah, kalau teman-teman ingin mengisi persediaan mata Waktu 2 air, jam, saya 10 sarankan menit. mengisi di sini. Karena setelahnya memang ada mata Jaraknya air, 2 tetapi kilo, di atas pos 4 dengan 2,6 medan yang kilo. cukup sulit kalau ingin mengambil air. Setelah melewati pos 2, kami melewati jalur yang mulai terbuka dengan vegetasi berupa rerumputan. Sayangnya, ketika naik, kami melewatkan dokumentasi di pos 3 teman-teman, yang bernama Kergo Pasar. Dikarenakan papan namanya hilang. Nah, dari pos 3 sampai ke pos 4 ini, bisa dibilang ujian sesungguhnya dari pendakian ini. Karena jalur mulai terjal dengan kemiringan sekitar 30-40 derajat. Bagi teman-teman yang mendaki malam hari, harap berhati-hati di jalur ini. Karena ada cekungan parit yang agak dalam. Setelah berjuang selama 6 jam dalam dingin, kami akhirnya sampai ke pos 4 atau puncak pemancar. Puncak pemancar adalah pertemuan dengan jalur tekelan. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah naik lewat tekelan, maka jalur ini tidak begitu asing. Di puncak pemancar ini kami beristirahat agak lama untuk sarapan pagi. Karena setelah ini pendakian akan makin terjal. Jadi kami isi tenaga dulu sambil menikmati sunrise. Kalau teman-teman ingin mendirikan tenda, di pos pemancar ini juga terdapat area camp, walau jumlah tenda tidak begitu banyak.
Setelah istirahat Ya cukup udah. lama di pos 4 atau pemancar, kami melanjutkan perjalanan. Tidak berapa lama, kami bertemu batas antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Di batas kabupaten ini, kami bertemu dengan jalur pendakian dari Wokas. Oke, kan batas kabupaten. Itu tahu tuh dia Pak. Oh, Mana batas kabupaten? itu loh. Oh ini. Ibu kota itu. Oh iya. Batas kabupaten itu ya. Mas, Berarti ini oke. kabupaten mana ini? Boyolali, Dan? Magelang, Kabupaten Semarang. Oh. Dari batas kabupaten ini, bagi teman-teman yang sudah pernah mendaki Gunung Merbabu lewat Tekelan, tentu sudah tidak asing dengan medan yang harus ditemui, yaitu tanjakan dan turunan curam. Yah, teman-teman tidak salah dengar. Jalur Cuntal ini merupakan salah satu jalur yang berat untuk mendaki Merbabu, karena medannya yang naik dan turun. Sebagai gambaran, ketika kita di puncak pemancar, kita harus turun lagi. Padahal ketinggian puncak pemancar sendiri 2.847 meter di atas permukaan laut. Dan puncak Kenteng Songko sendiri 3.142 meter di atas permukaan laut. Seharusnya selisih elevasi sekitar 300-an meter. Tetapi karena naik turun, selisih elevasi itu menjadi semakin bertambah. Beruntunglah dalam pendakian kali ini, kami diberikan cuaca yang cerah dan tidak berangin. Sehingga kami bisa menikmati keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro dari kejauhan. Beruntungnya, kami juga bisa menikmati lautan awan yang luar biasa indah sekali. Cakep ya. Lautan awan guys. Aduh. Kapan lagi nih? Nah itu puncak pemancar. Tadi turun. Terus naik lagi. Naik lagi situ. Turun lagi. Naik lagi situ tuh. Ngeri. Awan. Dari belakang api, Mas. Api ya. Mendekati puncak, maka kita harus melewati jalur yang semakin terjal dengan kemiringan 50%. Bagi teman-teman yang sudah melewati jalur ini, pertanda puncak tidak jauh lagi. Karena selesai melewati tanjakan ini, teman-teman akan dapat bonus jalur yang landai sekitar 600-an meter. Lumayan, bisa mendinginkan dengkul. Atas ya? Lah sini, samping. Mas Ameng. Ketika hampir sampai Ya puncak, benar. kita harus mendaki melewati jembatan setan, yaitu sebuah Hati-hati. jalur ekstrim berupa punggungan bukit dengan jalan Pokoknya yang ndak usah. sempit dengan jurang Dua curam tangan di sisi pegangan itu kirinya. semua we. Saking sempitnya, pendaki tidak bisa berpapasan ketika melewati spot ini. Nah, para pendaki dituntut memiliki Cari nyali pijan sing tinggi kuat. dan kehati-hatian ekstra. Ya Karena aman. kita harus berpegangan pada tali baja sepanjang 10 meter. Aman toh. Hati-hati. Baik, kalau mau naik. Setelah menempuh perjalanan selama 8 jam, akhirnya kita sampai di Tugu, puncak teman-teman. Merbabu. Dan puji Tuhan, kami diberikan cuaca yang cerah. Kami juga bersyukur karena ada teman kami yang baru pertama kali naik Gunung Merbabu dan bisa sampai ke puncak. Dan akhirnya sampai tunggu Kenteng Songo. Sembilan pas. Ini dia finisher.
Mas. Oke. Lewat aja. Bu Endah, finisher. Pak Eko. Pak Darto. Ya, Mas Unggul. Pak Wawan. Ya, finisher. Bu Yovita, Virgin Merbabu, luar biasa. Wah, ini. Mantap, luar biasa. Besok kita buatkan medali. Bentuknya jago ya. Sertifikat tanah. Dan lihat guys, lautan awan luar biasa. Foto dulu. Ini kamera kempling. Dia nih. Background Merapi apa background sana? Ini sih lah. Ini sih. Dulu udah nanti sana. Kejadian luar biasa lagi. Lautan awan guys. Semangat. Semangat. Jeruk lagi, jeruk. Waduh. Stiker lagi dah. Yang penting di puncak semangat walaupun di jalur ya kita tidak perlu ceritakan. Agak meleset. Pokoknya di puncak semangat. Ini saya putri ini. Meletre ini karena ya, kebanyakan begadang. Wah, luar biasa. Rental plang sudah menyiapkan. Sudah. Dengan baik. Ini Akamsi dilawan ya. Luar biasa guys. Demikian sepenggal kisah perjalanan kami, komunitas Jago Hiker, saat mendaki Gunung Merbabu. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan perlindungan dan keselamatan. Terima kasih juga kepada semua orang yang sudah melihat video ini. Ingat, pendaki sejati tidak mengambil sesuatu kecuali gambar dan tidak meninggalkan sesuatu selain jejak. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Salam lestari.